Om Swastiastu. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak dosen dan seluruh rekan-rekan mahasiswa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Laserna Rindro selaku dosen pengempu mata kuliah bisnis dari rintisan digital yang sudah hadir dan memberikan kesempatan waktu pada presentasi pagi hari ini. Sebelum saya mulai presentasi, ada pepatah mengatakan, "Jika tak kenal maka tak sayang." Izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Astiti Suryani dengan NIM 2200500025. Dalam kesempatan presentasi ini, saya akan membahas tentang usaha Mister Master Lele. Baik, langsung saja saya lanjut ke penyampaian materi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu eksekutif sumari pada usaha Mister Master Lele. Mister Master Lele merupakan suatu bisnis yang bergerak di bidang supplier ikan lele dan frozen food yang memanfaatkan bahan baku ikan lele. Bisnis ini sudah berdiri pada bulan Juli tahun 2017, yang dimana usaha ini sudah bergerak selama 7 tahun lamanya. Lokasi Mister Master Lele terletak di Gang Lumba-Lumba nomor 27, Suweng Batan Kendal, Sesetan Denpasar Selatan, Bali. Kami di sini untuk membantu para UMKM di sekitar dalam mensuplai bahan baku ikan lele agar mudah dijangkau oleh konsumen dan UMKM setempat. Produk yang kami sediakan mencakup berbagai macam jenis produk, yang mulai dari lele segar, lele bumbu kuning, dan bakso lele. Mister Master Lele menjangkau konsumen yang ingin atau sedang memulai bisnis di bidang makanan, contohnya seperti pedagang lalapan dan rumah makan atau restoran. Jika melalui peternak tanpa melalui supplier, konsumen akan merasa kesusahan dalam hal pembelian ikan lele tersebut karena dari petani jarang menerima orderan dalam jumlah sedikit. Saat ini, Mister Master Lele sedang mengembangkan produk frozen food, diantaranya lele bumbu kuning dan bakso lele. Produk tersebut dapat memudahkan konsumen dalam menikmati ikan lele tanpa harus ribet dalam mengolahnya. Hal tersebut juga menjadi peluang besar ke depannya dalam membuat inovasi produk yang bermanfaat bagi konsumen. Adapun juga, usaha Mister Master Lele juga mempunyai visi dan misi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu visi dari usaha Mister Master Lele. Visinya menjadi suatu bidang usaha yang dapat membantu konsumen dalam memperoleh produk ikan lele yang berkualitas, terpercaya, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepuasan konsumen. Misi dari usaha Mister Master Lele yang pertama, membangun jaringan budidaya dan pemasok lele yang handal untuk memastikan ketersediaan bahan baku berkualitas tinggi secara berkelanjutan. Yang nomor dua, menyediakan produk ikan lele dan frozen food dengan kualitas terbaik, harga yang kompetitif, dan layanan yang prima kepada konsumen. Yang ketiga, membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan untuk mengembangkan potensi dan berkontribusi pada kemajuan perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan company background pada usaha Mister Master Lele. Mister Master Lele
berdiri pada tanggal 20 Juli tahun 2017, yang berlokasi di Gang Lumba-Lumba nomor 27, Sesetan, Denpasar Selatan, Bali. Bentuk perusahaan belum memiliki badan hukum, di mana Mr. Master Lele merupakan suatu bisnis yang bergerak di bidang supplier ikan lele dan frozen food yang memanfaatkan bahan baku ikan lele. Di sini untuk membantu para UMKM di sekitar dalam mensuplai bahan baku ikan lele agar mudah dijangkau oleh konsumen dan UMKM setempat. Di sini saya akan menjelaskan filosofi dari logo Mr. Master Lele. Yang pertama itu lele sebagai simbol ketenangan, di mana lele seringkali dianggap sebagai ikan yang bijaksana dan sabar dalam budaya tertentu. Dalam logo ini, gambar lele bisa menjadi representasi dari ketenangan dan kebijaksanaan, menyoroti aspek-aspek penting dari produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua, itu ada bintang sebagai simbol kejayaan, di mana bintang seringkali dianggap sebagai simbol kemuliaan, prestasi, dan kejayaan. Dalam konteks logo ini, bintang mewakili visi merek untuk mencapai puncak kesuksesan dan keunggulan. Ini menunjukkan bahwa Mr. Master Lele adalah pemimpin dalam bidangnya, memancarkan cahaya kebijaksanaan dan prestasi. Yang ketiga itu ada warna orange sebagai simbol kreativitas dan energi, di mana warna orange sering dikaitkan dengan kreativitas, semangat, dan kegembiraan. Dalam logo ini, warna orange mencerminkan semangat yang menginspirasi dan merek tersebut ini mewakili semangat inovasi dan keinginan untuk memberikan pengalaman yang segar dan memikat bagi pelanggan. Dan yang terakhir itu ada warna hitam sebagai simbol kekuatan dan keanggunan, di mana warna hitam sering dipandang sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan keanggunan. Dalam konteks logo Mr. Master Lele, hitam mewakili keandalan, keberanian, dan kekuatan yang terkandung dalam merek tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kehangatan dan kreativitas, ada juga kekuatan yang kokoh di balik merek ini. Berikut merupakan struktur organisasi yang terdiri dari owner perusahaan yang dipegang oleh Igusti Putu Susila, manajemen keuangan yang dipegang oleh Ayu Marfianti, dan yang terakhir itu ada manajemen marketing yang dipegang oleh Igusti Putu Ari Yoga Susila. Mr. Master Lele sudah didukung oleh tim yang berpengalaman di bidangnya masing-masing dan memiliki komitmen untuk menyediakan produk yang berkualitas, berkelanjutan, dan terpercaya. Kami sudah menjalin kerjasama dengan peternak ikan lele lokal yang ada di Bali. Kami mendukung secara penuh untuk memajukan peternak ikan lele lokal agar produk yang mereka sediakan dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan tetap mempertahankan kualitas ikan lele agar memastikan produk yang kami miliki bermanfaat dan inovatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan produk deskripsi pada usaha Mr. Master Lele. Yang pertama, jenis produk, yang dimana Mr. Master Lele merupakan suatu bisnis yang bergerak di bidang supplier ikan lele dan frozen food, yang memanfaatkan bahan baku ikan lele. Di sini untuk membantu para UMKM di sekitar dalam mensuplai bahan baku ikan lele agar mudah dijangkau oleh konsumen dan UMKM setempat. Yang kedua, itu ada keunggulan produk atau layanan. Yang pertama, Mr. Master Lele memastikan setiap produk yang kita sediakan memiliki kualitas yang bagus dan higienis. Yang kedua, menyediakan jasa membersihkan ikan lele yang dapat membantu konsumen dalam mengolahnya. Dan yang terakhir, itu ada produk frozen food. Kami memiliki kemudahan dalam mengolahnya karena produk tersebut sudah kami kemas agar memudahkan konsumen dalam menyajikannya. Dan yang terakhir itu ada keunikan produk, di mana Mr. Master Lele memiliki produk yang unik dibandingkan dengan kompetitornya, yaitu bakso lele dan lele bumbu kuning. Produk tersebut memiliki keunikan dari segi bahan bakunya yang menggunakan ikan lele dan dikemas menjadi produk cepat saji. Hal tersebut memudahkan konsumen dalam mengolah makanan.
Berikut ini tampilan mockup aplikasi yang saya akan buat untuk bisnis saya. Yang pertama itu ada tampilan flash screen, di mana tampilan flash screen ini saat user pertama kali membuka aplikasi. Yang kedua itu ada tampilan menu registrasi, di mana pada menu ini user yang belum mempunyai akun akan membuat akun terlebih dahulu agar bisa login ke aplikasi dengan memasukkan nama, email, password, dan konfirmasi ulang password. Jika pengguna yang sudah mempunyai akun bisa langsung mengklik login. Yang ketiga itu ada tampilan login, di mana tampilan login ini, user memasukkan email dan password yang telah didaftarkan untuk bisa masuk ke aplikasi dengan mengklik login. Yang keempat itu ada tampilan home, di mana user bisa melihat produk apa saja yang sering dipesan dan promo hari ini. Selain itu, user bisa mencari produk yang mau dipesan dengan melakukan searching. Terdapat juga ikon keranjang yang bila diklik akan langsung menuju ke menu keranjang saya dan ada juga ikon chat, jika diklik akan langsung menuju ke menu chat. Yang kelima itu ada tampilan katalog produk, di mana tampilan produk apa saja yang dijual. User bisa mencari produk yang mau dipesan dengan melakukan searching. Terdapat juga ikon keranjang yang bila diklik akan langsung menuju ke menu keranjang saya. Dan ada juga ikon chat, jika diklik akan langsung menuju ke menu chat. Yang keenam itu ada tampilan keranjang saya, yang dimana pada tampilan ini, user bisa melakukan pembayaran produk yang dipesan. Yang ketujuh, itu ada tampilan menu chat, yang dimana tampilan menu chat ini adalah tampilan hasil fast respon dari konsumen. Yang kedelapan itu adalah tampilan akun, di mana tampilan menu ini, user bisa merubah data akun mereka. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi terhadap ikan lele segar, lele bumbu kuning yang terdapat pada small dan medium, dan bakso lele. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ikan lele segar. Ikan lele segar yang kami ternak langsung dan dijamin kualitas ikannya. Pilihan ideal yang memenuhi kebutuhan akan ikan segar berkualitas dalam berbagai hidangan. Jika ada yang ingin request, size, atau lele bersih atau non-bersih, bisa di-note ya. Lele bumbu kuning merupakan menggoda lidah dengan sentuhan bumbu kuning yang khas. Ikan lele segar kami telah diolah secara hati-hati dan dibekukan untuk memastikan kesegaran dan kelezatan terjaga. Setiap potongan lele telah direndam dalam bumbu kuning yang terdiri dari rempah-rempah pilihan, memberikan citra rasa yang mendalam dan memikat, siap untuk dimasak dalam waktu singkat dalam memasak ikan tanpa repot membuat bumbu. Medium sama small itu sama, tapi bedanya yang small isinya 3, yang medium isinya 4. Bakso lele merupakan perpaduan sempurna antara ikan lele berkualitas tinggi dan rempah-rempah pilihan. Bakso lele kami siap menggugah selera Anda dengan tekstur yang kenyal dan citra rasa yang gurih. Setiap gigitan akan menghadirkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Cocok sebagai pelengkap dalam berbagai hidangan, mulai dari sup, mie, hingga pangsit. Bakso lele kami menjadi pilihan utama bagi pencinta kuliner yang menghargai rasa autentik dan kualitas terbaik. Baik, di sini saya akan menjelaskan model kanvas pada usaha Mr. Master Lele. Yang pertama itu ada key partners. Key partners ada 3. Yang pertama peternak, karyawan, marketplace seperti GrabMart dan GoMart. Yang kedua itu ada key activity, yang dimana yang pertama riset pasar dan peternak,
Yang kedua, mencari relasi dengan customer. Yang ketiga, membuat konten yang berhubungan dengan produk yang kita jual. Dan yang terakhir, pemasaran dan distribusi. Yang ketiga itu ada value proposition. Kelebihan dan keunikan produk yang kita miliki di sini yaitu yang pertama, memiliki kualitas ikan yang tentunya bagus dan jenis ikan yang sering kita pasarkan yaitu jenis lele dumbo. Jenis lele tersebut memiliki kualitas daging yang lebih tebal dibandingkan jenis lele yang lainnya. Yang kedua, kita melayani order lele yang masih hidup dan lele yang sudah dibersihkan sehingga konsumen tidak merasa ribet dalam mengelola ikan lele. Dan yang ketiga, kita memiliki produk frozen food, bakso lele, dan lele bumbu kuning yang siap diolah menjadi makanan siap saji. Dan yang keempat, citra rasa bakso lele yang berbeda dibandingkan bakso pada umumnya. Dan yang terakhir, lele bumbu kuning memiliki kepraktisan dalam mengelola ikan lele karena lele tersebut sudah dibumbui, dibersihkan, dan dikemas menggunakan plastik vakum. Yang keempat itu ada customer relationship. Yang pertama itu adalah WA kontak fast response. Yang kedua, repeat order. Yang ketiga, mendengarkan keluhan konsumen jika produk dan pelayanan tidak sesuai. Dan yang terakhir itu ada sistem timbal balik dengan petani dan reseller. Yang kelima itu ada customer segment. Target market dari Mr. Master Lily itu sendiri yaitu yang pertama, reseller ikan segar. Yang kedua, bisnis UMKM yang menggunakan ikan lele sebagai bahan baku dari produk yang mereka jual. Yang ketiga, ibu rumah tangga. Dan yang keempat, remaja umur 17-27 tahun. Yang keenam itu ada namanya KAI Resource. Di mana KAI Resource-nya yang pertama, aset kolam sebagai penampungan. Yang kedua, finansial. Dan terakhir, media sosial Mr. Master Lily. Yang ketujuh itu ada channel. Mr. Master Lily saat ini menggunakan dua media sosial sebagai media promosi produk yang kita miliki, yaitu yang pertama itu ada Instagram. Nah, di Instagram ini yang pertama konten feed, konten reels, dan yang terakhir itu adalah konten story. Sedangkan di TikTok, yang kedua itu di TikTok. Yang pertama itu konten entertaining, konten cinematic, dan konten edukasional. Yang kedelapan itu adalah cost struktur. Yang pertama biaya transportasi, yang kedua pembelian ikan lele ke peternak, yang ketiga gaji karyawan, dan yang terakhir biaya maintenansi kolam dan air. Yang terakhir itu ada revenue stream. Di revenue stream, yang pertama itu ada trade profit 2-3 juta, dan yang terakhir itu ada penjualan lele segar dan produk frozen food. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak dan selamat pagi.